Evaluasi penanganan COVID-19 selama setahun di Indonesia. Upaya mendukung penerapan 5G di Indonesia, Kementerian Kominfo lelang frekuensi. Halo, selamat siang pemirsa. Newsline kembali hadir menjumpai Anda dengan rangkaian informasi terkini dan terpercaya edisi Rabu 9 Desember 2020. Kami juga menyediakan interaktif melalui sosial media kami, yakni YouTube dan juga Twitter di Ion Corporation dan juga website di www.ioncorp.id. Bersama saya Cahya Purwaning Tias, pemirsa inilah Newsline selengkapnya. Pemirsa, Pesta Demokrasi Pilkada Serentak 2020 baru saja dilaksanakan. Untuk mengetahui situasi terkini, reporter kami Alfi Karin yang akan melaporkan langsung dari kota Surakarta. Silakan Karin. Ya, selamat siang Cahya dan juga pemirsa. Proses pemungutan suara pada Pilkada Surakarta baru saja selesai dilaksanakan. Di belakang saya ini nanti akan dilakukan perhitungan suara pada pukul 1:30 siang. Terlihat pada pukul 8:35 tadi, Gibran hadir ke TPS 22 yang terletak di Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari bersama dengan istrinya Selvi Ananda dan juga adik laki-lakinya Kaisang Pangarep. Sementara itu, lawannya Bagio Wahyono hadir pada pukul 8 pagi tadi ke TPS 8 yang terletak di Kelurahan Penumping, Kecamatan Lawean bersama dengan istrinya. Menurut data yang kami dapatkan, terdapat lebih dari 418.000 daftar pemilih tetap yang tersebar di 1.231 TPS, 5 kecamatan dan juga 54 kelurahan. Cahya. Lalu Karin, bagaimana penerapan protokol kesehatan di sana, Karin? Baik Cahya, untuk penerapan protokol kesehatan di TPS ini sebenarnya sama seperti yang kita terapkan sehari-hari, yakni 3M. Wajib mengenakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan juga menjaga jarak. Namun selain itu masyarakat juga diharapkan untuk hadir ke TPS sesuai dengan waktu yang telah tercantum di surat pemberitahuan. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk membawa alat tulis sendiri, dilarang membawa anak-anak, dan juga mengenakan sarung tangan yang telah disiapkan. Cahya. Kemudian Karin, apa agenda selanjutnya yang akan dilaksanakan di TPS sana? Baik Cahya, untuk agenda selanjutnya adalah perhitungan suara yang akan dilakukan pada pukul 1:30 siang nanti, yang kemudian akan disetorkan dari TPS, kemudian dari KPPS akan menyetorkan kepada PPS di tempat pemungutan suara yang kemudian akan disetorkan ke kelurahan dan juga kecamatan. Cahya. Baik, terima kasih Karin atas laporan Anda dari kota Surakarta. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Tahun ini, Pilkada Serentak dilaksanakan di 270 daerah di seluruh Indonesia, tak terkecuali Kabupaten Sleman. Meski beberapa daerah terdampak aktivitas Merapi, warga tetap bisa menggunakan hak pilihnya di barak pengungsian. Dan berikut laporan selengkapnya oleh reporter Nur Febriana dari barak pengungsian Gelagah Harjo. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di barak pengungsian Desa Gelagah Harjo, Kecamatan Cangkringan. Untuk memudahkan pencoblosan bagi para pengungsi, KPU Sleman memindahkan tempat pemungutan suara di dekat barak pengungsian. Namun pemindahan TPS ini hanya terjadi di Dusun Kali Tengah Lor, Desa Gelagah Harjo, Kecamatan Cangkringan, tepatnya di TPS 008. Untuk skema pemilihannya akan dijelaskan secara singkat melalui cuplikan wawancara dengan Ketua PPK Kecamatan Cangkringan, Ibu Sri Rahayu. Untuk skema pemilihan sama perlakuannya ya, semua pemilih datang di TPS 8 ini. Protokol kesehatan itu harus dikedepankan dan semua penyelenggara harus memakai fasilitas protokol kesehatan lengkap. TPS 008 berlokasi di TK Gedung Akbat Cari dan berjarak sekitar 500 meter dari barak pengungsian. Dan saat ini para pemilih sudah datang ke TPS dan terlihat para pemilih juga mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh KPU Sleman. Selain KPU Sleman, pemindahan TPS ke barak pengungsian juga dilakukan oleh KPU Klaten dan juga KPU Boyolali terkait adanya erupsi Gunung Merapi ini. Sekian laporan ini, Nur Febriana melaporkan untuk Ion TV. Pilkada Serentak 2020 kali ini bisa dibilang cukup berbeda. Selain diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19, tahun ini kandidat terafiliasi dinasti politik meningkat dari tahun-tahun sebelumnya sebanyak 86 kandidat. Tahun ini meningkat menjadi 124 kandidat terafiliasi dinasti politik.
Dari riset yang dilakukan Nagara Institute, 124 calon dinasti politik yang berasal dari berbagai daerah terdiri dari 57 calon bupati, 30 calon wakil bupati, 20 calon wali kota, 8 calon wakil wali kota, 5 calon gubernur, dan 4 calon wakil gubernur. Di antaranya ada anak dari Presiden Joko Widodo, Gibran, yang mencalonkan diri di kampung halamannya, Kota Surakarta. Gibran diperkirakan menang telak melawan calon independen Bagio. Selain karena dampak dinasti politik, hal ini juga karena semua parpol di Surakarta berpihak padanya. Selain itu, keponakan Prabowo Subianto, Saraswati, juga melenggangkan diri di Pilkada Kota Tangerang Selatan sebagai calon wakil wali kota melawan anak Ma'ruf Amin, Azizah, serta Benyamin. Lagi-lagi paslon dinasti politik Muhammad Saraswati menduduki peringkat pertama dalam survei pada 800 responden. Disusul paslon Azizah Ruhamaben dan di urutan terakhir paslon Benyamin Pilar. Pemirsa, kita akan mengetahui seperti apa perkembangan dinasti politik di Indonesia bersama dengan narasumber siang hari ini. Ada Dr. Titin Purwaningsih, dosen ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak Cahya. Baik Ibu, kali ini masyarakat mengenal dinasti politik dan juga politik kekerabatan. Apa sebenarnya yang membedakan dari dua hal tersebut, Bu? Ya, terima kasih Mbak Cahya. Jadi sebenarnya antara politik dinasti dengan politik kekerabatan itu dua hal yang berbeda. Tetapi di Indonesia biasanya lebih familiar dengan politik dinasti dan sering disamakan antara politik dinasti dengan politik kekerabatan. Jadi politik kekerabatan itu merupakan rekrutmen politik yang lebih menitik beratkan pada aspek hubungan kekerabatannya, bukan pada kualitas dan kapabilitasnya, ya. Dan kemudian kalau kemudian dalam satu keluarga ada beberapa orang yang menduduki jabatan politik dan kemudian itu juga terdiri dari beberapa generasi, maka itu menjadi politik dinasti. Jadi sebenarnya politik kekerabatan itu merupakan awal atau merupakan cikal bakal dari lahirnya politik dinasti. Tetapi secara umum memang di Indonesia sering disebut sebagai politik dinasti kalau ada anggota keluarga yang kemudian mencalonkan atau dicalonkan dan kemudian menduduki jabatan politik tertentu. Sebenarnya antara politik dinasti dan politik kekerabatan ini adalah dua hal yang berbeda ya, Bu? Iya, dua hal yang berbeda tetapi saling terkait karena kemudian kalau politik kekerabatan itu terjadi dan kemudian melahirkan beberapa orang yang menduduki jabatan politik dalam satu keluarga yang berasal dari keluarga yang sama dan melibatkan beberapa generasi, maka kemudian itu membentuk politik dinasti. Ini kita melihat ada 124 calon yang terafiliasi dinasti politik. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan partai memilih kandidat yang berasal dari keluarga incumbent? Ya, jadi begini Mbak, jadi partai itu ada atau tujuan dari partai politik adalah untuk mendudukkan orang-orangnya di dalam jabatan politik ataupun pemerintahan. Sehingga partai sebagai kontestan pemilu menghendaki agar orang-orangnya atau calonnya itu bisa terpilih. Nah, karena itu maka kemudian partai merekrut orang-orang atau calon yang berasal dari keluarga incumbent. Jadi sebenarnya ada simbiosis mutualisme ya antara partai di satu sisi dengan calon dari keluarga incumbent di sisi yang lain. Jadi keluarga incumbent memperoleh kendaraan politik untuk maju di dalam kontestasi pilkada, memperoleh dukungan partai politik, dan partai politik mempunyai calon yang mempunyai elektabilitas yang tinggi, mempunyai peluang yang tinggi untuk terpilih. Jadi biasanya sebelum proses pencalonan itu kan dilakukan survei, dan surveinya itu bukan terkait dengan kapabilitas, tapi surveinya terkait dengan elektabilitas. Apakah seorang calon itu mempunyai peluang untuk menang atau tidak? Nah, biasanya kemudian orang yang berasal dari keluarga incumbent mempunyai elektabilitas yang tinggi yang kemudian itu sebagai alasan bagi partai politik untuk mendukung calon dari keluarga incumbent tersebut. Benar-benar sama-sama diuntungkan ya Bu antara kandidat yang dipilih dan juga partai politiknya sendiri.
Ya, karena mereka kemudian ada seperti tadi saya katakan simbiosis mutualisme tadi. Jadi kandidat itu memperoleh kendaraan politik untuk maju dan di sisi yang lain partai mampu mendudukkan orang-orangnya di dalam jabatan politik tadi gitu. Apakah fenomena dinasti politik ini merupakan suatu kemunduran atau malah suatu masa depan yang baik, Bu? Jadi begini ya, kalau kita bicara mengenai demokrasi, kita bicara mengenai apa tujuan demokrasi, itu kan mendudukkan orang-orangnya yang mendudukkan orang-orang terbaiknya gitu ya. Jadi dalam proses rekrutmen politik itu diupayakan supaya terpilih orang-orang terbaik. Tetapi dalam realitasnya kalau kita melihat fenomena politik dinasti di Indonesia itu kan tidak demikian, lebih mengedepankan pada aspek elektabilitasnya, sehingga kemudian aspek kapabilitasnya itu seringkali itu menjadi di nomor sekian kan. Nah, itu yang menjadi permasalahan yang semula tujuan demokrasi itu adalah kemudian untuk memilih orang-orang terbaik, pada kenyataannya itu tidak bisa atau tidak bisa terrealisir ya karena adanya praktek politik dinasti ini. Baik, ini sinkron dengan salah satu pertanyaan dari netizen, Ibu. Ada berkaca dari beberapa kasus politik, kekerabatan ataupun dinasti politik yang telah terjadi, kemudian akhir-akhir ini juga banyak praktik KKN. Sebenarnya bagaimana masyarakat harusnya bersikap bijak dalam memilih? Jadi begini ya, maraknya politik dinasti itu kan disebabkan oleh banyak faktor ya. Dari aktor sendiri ya, dari keluarga incumbent yang pengen melanggengkan kekuasaannya, kemudian mendorong atau mendukung keluarganya untuk maju di dalam kontestasi politik. Di sisi yang lain partai berkepentingan untuk memenangkan calonnya. Di sisi yang lain masyarakat itu tidak mempunyai atau tidak diberi tawaran yang terbaik ya. Nah, ini yang kemudian menjadi permasalahan. Masyarakat juga cenderung untuk melihat orang dari popularitasnya saja ya, sehingga kemudian kecenderungannya calon-calon yang populer, calon-calon yang berasal dari keluarga politik, calon-calon yang berasal dari dinasti politik itu kemudian memperoleh dukungan masyarakat ya. Sehingga sebenarnya aspek pendidikan politik itu yang perlu ditingkatkan, kesadaran politik masyarakat itu yang perlu ditingkatkan. Bagaimana supaya kemudian tujuan demokrasi bisa mendudukkan orang-orang terbaiknya ini bisa terrealisir, bukan hanya yang populer yang dikenal oleh publik, tetapi juga yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk memperoleh atau untuk menjalankan amanah yang akan dilakukan dalam jabatan tersebut gitu. Terima kasih Ibu Titin atas waktunya. Ya, sama-sama Mbak Cahya. Baik pemirsa, informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Newsline. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsline. Informasi selanjutnya, vaksin merah putih Eijkman yang merupakan vaksin buatan Indonesia telah menyelesaikan 55 hingga 60% tahap praklinis. Dan kini vaksin tersebut akan berlanjut ke tahap uji klinis. Lembaga-lembaga yang tergabung di konsorsium vaksin nasional sampai saat ini masih berlomba menciptakan kandidat vaksin merah putih. Salah satunya lembaga biologi molekuler Eijkman. Vaksin merah putih Eijkman dikembangkan dengan menggunakan metode protein rekombinan karena dinilai tidak memiliki efek meningkatkan autoimun dan biayanya relatif rendah. Menurut Direktur LBM Eijkman, Amin Subandrio, perkembangan vaksin masih fokus di laboratorium pada tahapan praklinik yang sudah mencapai 55-60%. Ini kami sudah dalam sekitar 55% lah ya, 55-60% dari tahapan laboratorium, di mana kami sudah menyelesaikan beberapa proses awal, mulai dari isolasi
gennya, kemudian melakukan cloning dari gen yang menyandi spike protein dan nukleokapsid protein. Diperkirakan vaksin merah putih Eijkman akan diproduksi massal setelah uji klinik selesai pada kuartal pertama atau kedua tahun 2022. Apabila telah melewati tahap produksi massal, vaksin rencananya akan disuntikan sebanyak 2 kali dengan selang waktu 2-4 minggu. Devi Rahma, Ayon TV melaporkan. Pemirsa, saat ini kasus COVID-19 di Indonesia mencapai angka lebih dari 500.000 kasus. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk menekan angka positif COVID-19, seperti pengembangan alat untuk mempermudah mendeteksi COVID-19 hingga adanya vaksin. Namun, beberapa kebijakan pemerintah terkesan hanya fokus ke bidang ekonomi saja, dan masyarakat hingga kini mulai mengabaikan protokol kesehatan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menangani kasus COVID-19. Di antaranya, pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, serta diterbitkannya Undang-Undang Penanganan Pandemi COVID-19. Namun, upaya tersebut dinilai tidak efektif karena terkesan berfokus pada kepentingan ekonomi. Terbukti alokasi dana di bidang kesehatan hanya sekitar 87,55 triliun dari total 695,2 triliun dana stimulus. Anggaran ini lebih kecil dibanding alokasi ke program pemulihan ekonomi. Epidemiolog Pandu Riono mengatakan, ketidakfokusan pemerintah juga disebabkan keberadaan Menko Perekonomian sebagai Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Ketuanya Erlangga itu Kementerian Perekonomian ya itu tidak mengatasi pandemi, lebih titik beratnya lebih mengatasi ekonomi. Belum lagi pencabutan pembatasan sosial berskala besar, lalu penerapan normal baru yang terkesan bentuk tindakan terburu-buru pemerintah yang berdalih memperbaiki ekonomi. Sebenarnya penerapan normal baru adalah tatanan agar masyarakat tetap produktif. Namun sayangnya, kini banyak masyarakat yang mulai tidak mengindahkan kebijakan ini. Dari survei yang kami lakukan, 3 dari 5 orang mengakui jika masyarakat di sekitar mereka mulai mengabaikan protokol kesehatan. Masyarakat menengah ke bawah, jangankan sanitizer, mungkin masker aja pada belum pakai ya. Di Kota Batam ini, untuk lingkungan perbelanjaan dan tempat hiburan itu menurut saya mulai longgar secara social distancing tetap. Tapi lambat laun akhirnya jadi lebih longgar lagi, yang tadinya akses ke kampung itu dibatasi gitu. Meski begitu, pemerintah masih terus berupaya menangani COVID-19, seperti vaksin yang dijanjikan akan tersedia akhir tahun ini dan juga berbagai alat baru. Salah satunya Ginos, yang merupakan inovasi Universitas Gadjah Mada untuk mendeteksi COVID-19 melalui hembusan nafas. Penelitian pada alat ini dilakukan sejak Maret lalu. Salah satu peneliti Ginos, Dian Kesuma Pramudia Nurputra, mengatakan hingga saat ini Ginos hampir menyelesaikan uji diagnostik. Kita sudah hampir selesai uji diagnostiknya. Jadi kan karena ini alat kesehatan untuk diagnostik, uji diagnostiknya itu 2 tahap. Yang tahap pertama pre-marketing dengan 1.600 subjek, dan tahap kedua nanti kalau sudah dipasarkan. Nah, itu uji diagnostik post-marketing nanti. Dalam penanganan COVID-19 ini, masyarakat harus bersinergi dengan pemerintah. Pada masa penantian vaksin dan alat baru pendeteksi COVID, masyarakat harus tetap menjalankan protokol kesehatan mencegah timbulnya kasus baru. Serta pemerintah harus lebih fokus pada penanganan di bidang kesehatan. Meisada Sirait melaporkan untuk Ayon TV. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, aksi unjuk rasa di Thailand hingga saat ini masih berlangsung. Para demonstran menuntut Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha, untuk turun dari kekuasaan dan juga reformasi monarki. Hampir setiap hari, aktivis pro-demokrasi Thailand masih terus melakukan unjuk rasa, mewarasikan 3 tuntutan utama, yakni menuntut agar Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha mengundurkan diri dari jabatannya, membuat rancangan undang-undang baru yang tidak berpihak pada pemerintahan junta militer, dan perubahan peraturan pemilu yang dianggap menguntungkan partai-partai yang berkuasa. Unjuk rasa ini salah satunya dipicu oleh Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 2014 dan memenangkan pemilu yang disengketakan tahun lalu.
Masyarakat juga mendesak reformasi monarki walau beresiko dikenakan Undang-Undang Pencemaran Nama Baik Kerajaan yang ketat. Menurut informasi kontributor INTV di Thailand, lebih dari 10 pionir aktivis ditangkap akibat mengkritisi pemerintah. Selain itu, baru-baru ini masyarakat juga menuntut Biro Properti Crown agar memisahkan kekayaan monarki dengan aset pribadi Raja Thailand Maha Vajiralongkorn. Demonstrasi selama ini berjalan kondusif, namun sempat rusuh akibat pihak kepolisian menyemprotkan water cannon dan gas air mata yang mengandung bahan kimia berbahaya. Kontributor INTV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Newsline. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsline. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia membuka seleksi pengguna atau pelelangan pita frekuensi radio 2,3 Hz bagi operator seluler sebagai upaya mendorong masuknya 5G ke tanah air. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah membuat rencana agar koneksi 5G segera terrealisasi di tanah air. Demi mendukung transformasi digital di sektor ekonomi, sosial, dan pemerintah, berbagai upaya akan dilakukan, salah satunya melelang frekuensi 2,3 GHz untuk operator seluler. Menurut analisis kebijakan muda Kementerian Komunikasi dan Informatika, Eri Irawan mengatakan, lelang frekuensi ini dianggap sebagai metode yang memberikan izin calon pengguna frekuensi dengan cara objektif dan transparan, sesuai Undang-Undang Nomor 36 1999. Yang minat itu lebih banyak daripada ketersediaan frekuensi, maka dapat dilakukan oleh pelelangan. Sehingga memang seperti itu. Jadi ketika yang berminat akan menggunakan frekuensi, maka pemerintah harus memilih nih, akan ngasih ke siapa ini izinnya. Maka dipilihlah lelang sebagai cara yang objektif dan transparan. Sebelumnya, frekuensi ini pernah digunakan oleh 3 operator telekomunikasi Broadband Wireless Access atau BWA. Namun, Kominfo mencabut izin penggunaannya pada Desember 2018 dan berencana mengalihkan frekuensi ini untuk layanan bergerak seluler. Lelang frekuensi hanya dapat diikuti oleh penyelenggara telekomunikasi yang telah memiliki izin penyelenggaraan jaringan bergerak seluler frekuensi radio. Kontributor Ion TV melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kesiapan Indonesia dalam menghadapi era 5G, kita akan simak penjelasannya bersama rekan saya Dindi Amara. Baik, terima kasih Cahya. Pemirsa, di zaman serba modern seperti ini, perkembangan teknologi telekomunikasi juga ikut berkembang dengan pesat. Salah satu contohnya adalah jaringan nirkabel, yaitu 5G. Walau sebenarnya jaringan 4G pun sudah memadai untuk saat ini, namun kalau kita lihat di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan juga Korea Selatan, jaringan 5G ini sudah mulai tersebar. Lalu yang jadi pertanyaannya, kapan Indonesia mampu menerapkan teknologi 5G dan sudah sampai mana persiapannya? Mari kita bahas bersama mengenai kesiapan Indonesia menghadapi era 5G. 5G digadang-gadang memiliki kecepatan 10 kali lebih cepat dibanding dengan 4G. Kecepatannya diklaim mampu mencapai 1 Gbps hingga 10 Gbps. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengedepankan user experience to the next level, agar dapat memudahkan manusia tentunya. Namun, untuk dapat menerapkan teknologi 5G, masih banyak kendala yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah membutuhkan infrastruktur yang besar dan juga kuat. Tidak seperti generasi sebelumnya, teknologi 5G ini membutuhkan kapasitas data yang cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah pun menyarankan agar antar perusahaan telekomunikasi untuk saling berkolaborasi dalam penyediaan infrastruktur guna menekan biaya yang lebih besar. Kemudian ada regulasi. Saat ini pemerintah sedang menata kembali spektrum frekuensi yang tepat untuk mengadopsi 5G di Indonesia, karena tentunya tidak mudah mengalokasikan frekuensi 5G dengan yang sedang digunakan saat ini. Butuh kajian mendalam seperti memperhatikan letak dan juga geostrategisnya bagaimana. Kemudian ada tarif layanan yang tinggi, meskipun nantinya akan tergantung pada kebijakan masing-masing operator, dan kita juga belum tahu
bagaimana pasar di Indonesia nantinya. Namun kalau kita lihat di Amerika Serikat, tarif paket data 5G yang ditawarkan ini harganya lebih mahal dibandingkan dengan tarif paket data yang menggunakan jaringan 4G LTE. Nah, jaringan 5G di Indonesia memang belum bisa diterapkan dalam jangka waktu yang pendek. Namun pemerintah dalam hal ini Kominfo sedang melakukan beberapa upaya. Salah satunya adalah menata kembali spektrum frekuensi radio untuk 5G. Saat ini pemerintah tengah melakukan farming spektrum frekuensi untuk 5G sebesar 1880 MHz yang dibagi dalam 3 layer. Ada lower band, coverage layer, dan juga high band agar tidak terjadi interferensi. Kemudian pemerintah juga sedang mengkaji ekosistem yang cocok untuk penerapan penggunaan 5G. Apakah nantinya akan jadi satu industrial estate ataupun tourism destination ataupun bisa menjadi smart city. Semuanya masih dilihat oleh pemerintah lebih mana yang menguntungkan nantinya begitu. Lalu selain itu pada Agustus lalu pemerintah pun sudah membentuk gugus tugas 5G yang pada akhir tahun 2021 ini ditargetkan untuk segera merumuskan rekomendasi kebijakan terkait penerapan 5G di Indonesia. Untuk membangun teknologi 5G, Menteri Kominfo menilai bahwa Indonesia perlu secara matang dan juga hati-hati karena dengan 5G, everything is connected. Artinya semua produk teknologi ini nantinya bisa dioperasikan oleh manusia secara virtual. Jadi tidak hanya kecepatan saja, pemerintah juga harus mempertimbangkan antara sisi padat karya dan juga sisi teknologi agar semuanya dapat berjalan secara seimbang. Melihat dari banyaknya hal yang perlu disiapkan, Ivan Samuel, peneliti dari Institut Teknologi Bandung mengatakan, idealnya 5G dapat hadir di Indonesia paling lambat 2023. Karena apa? Karena penerapan teknologi 5G ini disebut berpeluang untuk meningkatkan produk domestik bruto atau PDB Indonesia sebesar 9,3 sampai 9,5% pada tahun 2030. Dan juga selain itu dapat memperluas pekerjaan, dapat membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan produktivitas pada tahun 2030. Pemirsa, kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya berharap agar nantinya sebelum 5G dapat hadir di Indonesia, pemerataan jaringan 4G dapat merata hingga ke pelosok negeri. Dan yang perlu diingat, seiring dengan cepatnya jaringan teknologi informasi, kita sebagai pengguna pun harus bijak dalam memilih dan juga memilah informasi yang ada di dunia maya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kita beralih ke informasi lainnya. Silahkan, Cahya. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pandemi COVID-19 tidak menyurutkan kemeriahan umat Nasrani dalam merayakan Natal tahun ini. Pernak-pernik khas Natal tetap diminati, salah satunya kerajinan patung rohani. Saat ini saya sedang berada di Gereja Hati Kudus Yesus Ganjuran, Bantul. Selain terkenal dengan gerejanya, Ganjuran juga terkenal dengan sentra kerajinan patung rohani. Meskipun pemerintah membatasi perayaan Natal besok akibat pandemi COVID-19, namun kerajinan patung rohani tetap diburu oleh umat Kristiani untuk pernak-pernik Natal. Yuk ikut saya ke salah satu sentral kerajinan patung rohani, Malta The Icon. Malta The Icon adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri pembuatan patung rohani milik Fransiskus Assisi Triatmojo. Pak Tri panggilannya, mendirikan Malta The Icon pada tahun 1994 yang bermula dari hobi membuat patung. Jadi, Malta The Icon memproduksi berbagai macam patung rohani, mulai dari patung keluarga kudus, gembala, salib, dan patung rohani lainnya. Ukurannya pun beragam, mulai dari 10 cm hingga 3,5 meter. Nah, sekarang saya ingin tahu nih, bagaimana sih proses pembuatan patung-patung ini?
Jadi ini adalah tahapan pertama, yaitu menuangkan cairan fiber ke dalam cetakan yang sudah ada. Di tahap kedua, patung-patung hasil dari cetakan yang telah dikeringkan ini masuk ke proses pengecatan. Nah, di tahap terakhir, para pekerja tinggal menempelkan patung ke alas yang berbahan dasar karet supaya patung-patung tetap berdiri kokoh. Di balik serunya pembuatan patung-patung, ada banyak pekerja dan korban PHK yang akhirnya bekerja di Malta The Icon. Hal ini membantu Pak Tripula ketika pesanan akhir tahun membludak. 30% paling. Sebenarnya itu untuk pesanan patung yang Desember itu meningkatnya di jenis patung Natalnya. Walaupun di tengah pandemi, Malta The Icon masih meraup keuntungan sekitar 400 juta per bulan yang juga dirasakan oleh semua pegawainya. Meisada dan tim Lintas Media melaporkan untuk Ion Corporation. Pemirsa, informasi tadi merupakan konten spesial kolaborasi dari Ion TV, Ion Radio, dan juga media online Ion Corporation. Dan informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita pada Newsline siang hari ini. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menggunakan masker. Akhirnya saya Cahya Purwaningtyas beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa.